A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan pastinya meninggalkan kita karena sudah penuh Ramadan 30 hari kita sebentar lagi lalui, tepatnya besok. Bahwasanya saya pun pribadi Al-Fakir masih bingung apakah saya dapat merasakan kebahagiaan atau malah saya akan merasakan kesedihan. Bukan karena bahagianya saya dapat berpuasa selama 30 hari penuh, dan bukan pula sedihnya saya meninggalkan Ramadan ini atau bahkan Ramadan meninggalkan kita semua, tapi karena saya masih bingung apakah diri ini telah mendapatkan ampunan atau malah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikutip di kitab Lataiful Ma'arif, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata bahwasanya duhai barang siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah di hari puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersenang-senanglah. Kami mengucapkan selamat. Tetapi barang siapa yang mahrum, yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya, di dalam Ramadan, dan orang-orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artiannya mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai dari mereka, maka kami tidak memberikan selamat bagi mereka, yaitu kami tidak mengatakan berbahagialah kepada mereka. Artiannya bahkan Hasan Basri dalam kitab yang sama Lataiful Ma'arif mengatakan setiap hari bisa menjadi Aid, setiap hari bisa menjadi hari raya jikalau Allah Subhanahu wa taala di dalamnya tidak dimaksiati. Dan bahkan orang-orang yang bersyukur terhadap tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berzikir terhadap tuannya Allah Subhanahu wa taala, maka bagi merekalah itu Id sebenarnya. Nah, kita dapat simpulkan dengan kesimpulan yang kecil bahwasanya tidaklah bisa satu hari Id maupun itu Idul Fitri di dalamnya ketika kita tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atau bahkan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani dalam merasakan kebahagiaan itu tersendiri, karena ulama-ulama terdahulu pun tidak berani mengatakan bagi orang yang bermaksiat boleh untuk mengerjakan atau untuk bersenang-senang di hari raya. Bagi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan di pada saat Ramadan, hari raya untuknya, yaitu tidak berani ulama-ulama terdahulu. Saya pun siapalah Al-Fakir juga tidak berani. Bahwasanya bulan Ramadan dikasih atau diberikan terhadap orang-orang muslimin keseluruhan. Kita akan sedikit mengungkit ayat di dalam Al-Quran yang membahas Aid, hari raya, yang dimana telah terdapat di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 114, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diminta oleh Hawariyun untuk menurunkan sesuatu, maka Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan maidah, hidangan, takunu lana aidan. Jadi hidangan tersebut menjadi hari raya li awalina wa akhirina ayatan minka. Jadi sebagai tanda bahwasanya di tafsir At-Tabari dikatakan mengapa
Hal ini diminta oleh Nabi Isa, itu karena untuk menunjukkan burhan, menunjukkan bahwasanya saya adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya benar-benar kenabian, yaitu kebenaran kenabian Nabi Isa ditandai oleh Maidah tersebut, yaitu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit. Nah, maka turunlah hidangan tersebut. Janji Nabi Isa yaitu adalah menjadi aidan. Di dalam tafsir atau bari lagi terdapat bahwasanya bagaimana aidan ini apa maksudnya, hari raya ini bagaimana, nu'adzimuhu, jadi diagungkan. Lantas setelah ayat ini turun, ayat berikutnya lagi Allah Subhanahu wa taala menyetujui. Ini munazziluha. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku akan menurunkannya. Alaikum untuk kalian wahai Hawariyun. Fama yakfur, barang siapa yang kafir, atau kalau dalam tafsir atau bari, barang siapa yang ingkar terhadap kenabian atau kewahdaniyahan, keesaan Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya hidangan tersebut, maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inni wa'adzibuhu adaban. Ada taukid, ada penekanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan adab seadab-adabnya. Adaban la yu'adzibuhu ahadan, malah tidak ada seseorang yang diadab sebesar adab yang seperti yang Allah akan berikan terhadap kaum Hawariyun ini alal alamin, di atas muka bumi, bahkan di atas seluruh alam. Bahwasanya kita bisa identifikasi, bisa sinkronkan dengan Idul Fitri kita. Tanda Id pada saat Nabi Isa tersebut meminta, tanda idnya itu adalah hidangan dari langit, hidangan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dan tanda id Idul Fitri kita adalah Ramadan. Hidangan Nabi Isa yang Nabi Isa minta, hidangan Allah Subhanahu wa taala, itu khusus untuk Hawariyun. Tetapi Ramadan itu kita lihat seluruh muslimin diwajibkan, kutiba alaikumusiyam. Orang-orang muslim manapun diwajibkan untuk berpuasa. Artinya seluruh orang muslim dapat merayakan Idul Fitri seluruhnya. Tetapi tidak semua orang dapat diterima Idul Fitrinya. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa berbahagia, bagaimana dia bisa senang, sedangkan dia tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memanfaatkan Ramadan, tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan, sebagaimana kaum Hawariyun yang tidak memanfaatkan hidangan yang dari langit tadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang ingin merayakan Idul Fitri, ingatlah senantiasa. Bahkan ingatlah pada saat di hari raya Idul Fitrinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu terhadap kita. Wahai bulan Ramadan, wahai syahrus siyam, kami mengetahui bahwasanya kami memperlakukan engkau dengan seburuk-buruknya perlakuan. Kami acuh dengan kemuliaanmu. Wahai yang mempunyai kemuliaan yang begitu dalam, sehingga Al-Quran diturunkan di dalamnya, sehingga Al-Qadar, Lailatul Qadar ada di dalamnya. Maka wahai bulan yang penuh ampunan, mintakanlah
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ampunan. Mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami sesuatu yang melegalkan, yang membolehkan kami untuk mengecap, untuk merasakan keindahan akhirat. Wahai bulan Ramadan, selamat tinggal, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi kelak di tahun depan, insya Allah, dengan dimaafkannya diri kami di tahun ini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.